Jadi gue naik. Ya, lu. Oke. Persiapan Idul Adha bagaimana? Ya, Idul Adha ini tinggal beberapa minggu lagi, kita sudah masuk bulan Juni. Idul Adha insya Allah tanggal 17 Juni, jadi penyembelihan itu 17, 18, 19. Persiapannya dari beberapa bulan yang lalu, bahkan dari tahun lalu gue udah persiapan matang. Dalam artian kata, seperti biasa gue tuh hewan kurban tuh bukan sebatas hewan, tapi sudah naik level hewan yang dimuliakan. Jadi gue tuh memberikan treatmentnya pun, walaupun di rumah gue tuh banyak hewan, banyak binatang, tapi khusus untuk hewan kurban gue tuh melakukan penanganan, perawatan, fasilitas lebih daripada hewan-hewan yang lain. Kenapa? Karena ya dia yang akan memuliakan kita di akhirat juga gitu. Jadi gue tuh selalu pengen memberikan sesuatu yang terbaik di akhir hidup mereka. Sadis enggak, karena yang dikurbankan itu rata-rata hewan ternak, yang dimana memang hewan ternak itu pada umumnya akan berakhir dengan dikonsumsi oleh manusia, memang fitrahnya seperti itu. Tapi bedanya ketika menjadi hewan kurban, tidak hanya dikonsumsi oleh manusia, tapi juga ada nilai tersendirinya. Nah itu makanya gue bikin kandang, ini sekarang di rumah udah bikin kandang yang lebih proper lagi dari sebelumnya. Jadi kalau misal teman-teman kan beli hewan kurban, kadang-kadang disimpan di bawah pohon pakai terpal dan lain-lain, ya udah nggak apa-apa kalau memang mampuin seperti itu. Alhamdulillah saya punya kemampuan dan juga lahan untuk membuat sesuatu yang membuat hewan kurban gue nyaman. Jadi dibikinin kandangnya proper banget, pakai kipas angin, pakai lampu dan lain-lain. Dokter hewannya selalu standby, satu sapi, satu kiper, pengurus gitu dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, dan ini kan ada satu hewan Condrosimo, hewan kurban saya itu sapi Eva, sapi perah jantan. Sudah di rumah saya tuh udah hampir 6 bulan. Alhamdulillah insya Allah di tahun ini gue tidak hanya 1 ekor, bisa tambah lagi beberapa ekor lagi buat mama di Bandung juga. Nah ini dalam beberapa hari ke depan hewan-hewan kurban tersebut akan sudah hadir di rumah insya Allah. Kenapa jauh-jauh hari sebelum hari H perpisahan tersebut ya, supaya dekat. Kenapa harus dekat? Ya itu kalau buat gue tuh esensi kurban itu adalah dekat, sayang, cinta kepada apa yang kita korbankan, seperti halnya Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail. Jadi tidak hanya sekedar transfer, beli, sembeli, bagi, nggak apa-apa sih, tapi beberapa tahun itu ketika gue melibatkan rasa, kayaknya lebih deep. Sampai gue tuh kalau udah Idul Adha, seminggu dari Idul Adha tuh masih diem, masih ngebayangin, aduh apa kabarnya tuh sapi ya. Saking cinta, ketika menyembelih pun nangis, senangis-nangisnya karena berpisah. Nah dari itu semuanya tuh gue abadikan momen-momen itu tuh, dan gue share itu supaya semua orang tergerak melakukan hal yang sama. Alhamdulillah di beberapa tahun ini orang-orang mulai berebut untuk membawa hewan kurbannya tuh yang jumbo. Sapi 1 ton up itu naik dan banyak diburu orang. Kalau dulu tuh 1 ton up itu untuk presiden biasanya. Kalau sekarang tuh ya gak usah nunggu jadi presiden kalau mau kurban dengan sapi terbaiknya, kambing terbaiknya gitu. Jadi peternak juga happy. Kemudian yang orang yang punya juga jadi lebih tenang lagi, karena masa rezeki kita minta banyak dari yang sang pemberi rezeki, tapi kita untuk kurban saja hitung-hitungan. Masa kita buat nyicil motor, nyicil HP aja bisa dipaksakan, masa nggak nyicil buat hewan kurban kayak gitu. Nah yang gitu-gitu tuh gue edukasiin. Walaupun ketika gue share di sosial media gue, di YouTube gitu, orang negatif mah ada aja yang ngomong, ala ria, ala pamer, terserah. Kalau mau pamer mau ria mah gak pakai itu juga bisa. Terus ada yang ngomong gini, wah dikontenin biar balik modal. Ya Allah, maksudnya orang-orang kita tuh sedangkal itu berpikirnya gitu. Ya udah gak usah belak-belakan berapa yang dikeluarkan, berapa yang dapat, gak usah dibahas. Dan gue juga gak mau bahas, dan kalau dibahas juga lu akan malu sendiri istilahnya. Yang penting yang gue lihat tuh adalah efek secara semangat kurbannya yang luar biasa. Gue sangat bahagia ketika ada orang ya, saya mencari hewan kurban terinspirasi dari Mas Irfan, saya mencari yang terbesar. Tahun ini saya 1, tahun depan mau 2 dan lain-lain. Para peternak pada lapor, wah makasih nih sapi saya jadi laku banget dengan semangat kurban. Ya udah alhamdulillah, jadi itulah kebahagiaan yang tak ternilai seperti itu. Jadi mudah-mudahan semangat untuk berkurban, perasaan yang saya rasakan berpisah dengan hewan kurban selama ini tuh bisa diusahakan, bisa dirasakan juga oleh para pengkurban yang lainnya gitu. Tahun ini ada berapa, dan totalnya berapa ton nih ketonnya kapung? Yang baru bisa dikontrol berat badannya sih ya yang Condrosimo yang ada di rumah itu, alhamdulillah terakhir itu 1,2 ton. Kemudian ada lagi
ntar aja deh. Ada lagi insya Allah 3 lagi mau hadir, tapi ada 1 di persembahkan udah untuk orang tua sama eyang di rumah. Tapi yang jelas akan hadir itu kan ini sapi FH. Itu tuh sapi perah jantan. Kemudian ada juga sapi Bali. Kenapa sapi Bali? Karena saya mau mengangkat para peternak sapi lokal. Kalau selama ini kan kita tuh limosin apa-apa. Itu oke banget dari luar semua. Gue juga ada satunya lagi juga Belgian Blue itu dari impor juga. Dan itu unik, jarang banget orang bisa mendapatkan, walaupun ini Belgian Blue-nya juga sudah cross, sudah mix. Itu juga saya salah satunya. Nah kalau yang si Bali itu ya supaya para peternak sapi lokal pun semangat gitu, tidak apa-apa impor, dan ternyata sapi Bali itu menjadi salah satu sapi terbaik di dunia karena tulang dan dagingnya itu besar, tulangnya yang kecil, jadi persentase daging yang ada di badan itu sangat tinggi sekali. Nah itu, terus ada lagi sapi apa ya, pokoknya ada insya Allah ada beberapa sapi lah. Belum lagi gue akan dapat sapi Eva kecil. Ada beberapa sapi, jadi banyak yang menantang, bisa nggak pelihara sapi dari kecil sampai besar. Insya Allah akan hadir sapi-sapi kecil di tempat gue dan akan gue pelihara bertahun-tahun ke depan. Gitu. Ini di rumah jadi kandang sapi. Kandang sapi, kandang kuda, kandang burung dan lain sebagainya. Jadi dan gue tuh sangat suka suasana pedesaan. Makanya rumah gue tuh gue bikinnya tuh kayak hutan, kayak pedesaan gitu kan. Kalau pagi-pagi dengar kokok ayam, kicau burung itu tuh udah terjadi beberapa tahun ini. Sekarang ada lenguhan sapi. Itu gue happy banget. Yang gue tuh happy banget ya. Itu happy-nya gue. Oke, berarti ini kurban pertama di 2 tempat juga atau bagaimana? Hari pertama? Maksudnya? Di rumah mama atau tempat? Hari pertama di rumah mama, insya Allah seperti tahun lalu, gue selalu hari kedua karena gue harus mengimpor saudara-saudara gue dari Bandung untuk datang ke Jakarta membantu karena kan kalau gue itu dari kecil udah dilibatkan dalam aktivitas kurban oleh almarhum apa, jadi selalu jadi panitia dan lain-lain, ada sapi 1 siapa, sapi 2 siapa, jadi kan di rumah juga di masjid itu bisa sampai 8 sapi gitu, itu bisa sampai sore. Nah emang sudah pada expert, udah pada biasa gue impor ke Indonesia lagi, ke Jakarta, ke rumah gue gitu. Sedikit udah ya korban. Aisyah kemarin borong juara. Iya alhamdulillah, jadi Aisyah itu kemarin untuk pertama kalinya ikut tanding di luar negeri, kali ini di Malaysia, kelasnya juga internasional. Kudanya juga kan kalau gitu tuh borrow horse, pinjam kuda setempat. Itu pengenalan kudanya juga cuma berapa hari dan harus bisa langsung klik gitu kan. Kalau kuda tuh berjuang tuh harus berdua gitu. Berdua tuh manusianya dan juga kudanya. Alhamdulillah dia dapat penghargaan, dapat perak dan juga perunggu untuk kelas 70-80 cm dan jumping 90-100 cm. Jadi semangat banget, seneng banget. Bahkan di beberapa dia hampir dapat juara 1. Tapi ya gitulah. Pada sebetulnya bisa lebih dari itu medalinya. Tapi ya belum takdir lah insya Allah. Tapi ini menjadi pembuka juga, mudah-mudahan Aisyah juga akan dipercaya lagi mewakili Indonesia di beberapa pertandingan internasional di luar negeri. Sudah ada beberapa negara sih yang sudah ada listnya. Ya senang, tapi yang kemarin yang bikin gue sedih, gue nggak bisa dampingin ke Malaysia karena gue harus dampingin Jaki yang ulang tahun di Jakarta seperti itu. Jadi mudah-mudahan, dan rencana Aisyah buat nanti berjuang di PON juga di Sumatera Utara nanti tempatnya, mudah-mudahan diberikan kelancaran seperti itu. Berarti next ini mau ikut PON ya? PON, jadi insya Allah sih sudah terdaftar menjadi salah satu atlet di kontingen DKI Jakarta di PON di tahun ini. Kan dilakukannya tuh di Aceh dan Sumatera Utara. Jadi bulan September ya gue kayaknya mudah-mudahan manajer gue ngasih waktu buat gue bisa mendampingi Aisyah PON di Sumatera Utara ya, mudah-mudahan ya. Kan bapaknya sibuk banget ya. Sebagai seorang ayah nih, anaknya atlet berkuda nih sekarang udah internasional. Bangga banget, alhamdulillah. Jadi mengenalkan kuda dari dini dengan niatan untuk mengenalkan olahraga sunnah dari Nabi. Memanah mereka dikenalkan, berenang iya, kemudian berkuda iya. Nah yang terus jadi tidak hanya hobi sampai jadi profesi sebagai atlet itu adalah Aisyah. Selanjutnya Jalu juga, ini juga Jalu udah insya Allah akan jadi rising starnya juga, sampai wah Jalu nyusul kakaknya nih gitu. Jadi Jalu untuk di anak-anak tuh dia termasuk yang cukup dilihat lah sama orang-orang. Sekarang Rakana Raina, kalau Rakana kan di pesantrennya dia naik kuda juga. Raina sekarang sudah mulai berkuda lagi, padahal dia juga udah. Sampai Jaki pun sudah mulai berkuda. Makanya di rumah gue juga ada kuda kan, ada kuda 3 ekor. Itu tapi kuda mini buat Jaki sekali-kali latihan kuda di rumah kayak gitu. Jadi kenapa gue pilih kuda? Karena satu kali
kegiatan bisa semua didapatkan. Gue deket dengan binatang karena gue suka binatang dapet, quality time dengan anak-anak juga dapet, olahraga sunahnya dapet, kemudian juga prestasinya anak-anak insya Allah dapet gitu. Itu berapa hari Di Malaysia kemarin seminggu, ini baru pulang hari Senin kemarin. Seminggu dia sampai bolos sekolahnya, terus ada ujian susulan dan lain-lain dilakukan buat ini. Ini akhir minggu ini juga, minggu depan kemana, ke Semarang ya? Oh ya, ke Semarang dia Jalu dan Aisyah tanding di Semarang itu untuk tingkat nasional juga. Gitu, jadi seru banget. Jadi obrolan kita tuh sekarang tuh udah ala-ala keluarga atlet gitu. Jadi kalau ntar juga ada video klip juga nih, tanggal 3 Juni akan keluar video klip tuh, video klip religi keluarga. Itu syutingnya kemarin kita pas lagi umroh, salah satu adegannya kita naik kuda. Terus pas kemarin preview, oh ya baru sadar ya keluarga gue itu bisa naik kuda. Semua berasa jadi keluarga Inggris gitu, kerajaan Inggris naik kuda semua. Jadi ya happy banget gitu. Jadi nggak sia-sia gue ada beberapa, kan gue emang kalau urusan binatang suka kalap, bagus beli gitu. Gak sia-sia gue pelihara kuda, karena pelihara kuda tuh tidak murah karena harus menyewa kandangnya, kayak ngekosnya dia, pelatih kudanya, pelatih orangnya, groomernya, dokternya dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah ada beberapa kuda ya, alhamdulillah kalau ternyata anak-anak gue juga suka berkuda, jadi nggak sia-sia, nggak mubazir lah kudanya. Melihat Aisyah secepat itu PDKT-an sama kuda. Ya. Nah itu adalah PR buat si rider, penunggang kuda untuk bisa chemistry didapatkan dengan kudanya. Jadi kalau kudanya Aisyah kan pegangannya tuh dia sekarang sudah megang 4 kuda kan, ada Dynasty Sword itu dari Aisyah kecil udah belajar dengan dia. Kemudian Jedina kuda impor yang gue kasih pas Aisyah juara 1. Kemudian sekarang persiapan PON gue siapin ada Victory dan juga satu lagi adalah Himalaya. Nah itu pengenalan itu cukup lama, apalagi sama Jedina pernah jatuh di Surabaya sampai 1 tahun bisa mengobati trauma si kuda, begitupun trauma Aisyahnya ketika dengan si Jedina. Nah kemarin di Malaysia harus kenal, dan itu di dunia kuda juga ada gitu. Jadi ada borrow horse dan kadang-kadang diundi. Jadi ada misal tanding di Jerman, semua penunggangnya tuh gak boleh bawa kuda sendiri. Ada kuda A, B, C, D, E grade-nya. Udah diundi. Lu dapat kuda grade A ya bersyukur, tapi kalau kudanya kejagoan si ridernya nggak jago juga akan gagal. Begitupun sebaliknya, ridernya jago ya kudanya E, ya itu usaha keras. Tapi biasanya kalau ridernya jago ya kudanya sesusah apapun harusnya bisa dikendalikan. Karena kemarin di Malaysia ada waktu cuma 2 atau 3 kali pertemuan dengan kudanya dan waktu terbatas. Itu kan harus ngobrol, harus sama kuda itu harus saling percaya. Dan itu alhamdulillah. Dan kuda yang dinaikin Aisyah itu adalah kuda atlet sana yang emang langganan juara juga. Jadi Aisyah tuh beban kemarin, ya kok aku kalah, nggak enak banget nih, kudanya udah bagus soalnya gitu. Ya alhamdulillah dapat medali. Nggak sempat protes nggak sih Aisyah kalau pas lagi lomba nggak ditemenin? Justru dia mah kalau gue nggak datang dia seneng, karena kalau gue datang suka kalah, gue nggak datang dia menang. Kenapa? Karena kalau bapaknya datang gue mah recet kan. Jadi gini, saya jangan lupa ya, ini gini, saya doa dulu, saya happy. Dia tuh kesel. Jadi kadang-kadang jadinya dia nggak fokus, tapi kalau gue nggak datang tuh nggak ada yang cerewetin, tiba-tiba datang aja, ayah juara 1, ayah juara 2 gitu. Jadi lebih happy gue nggak datang sebetulnya Aisyah tuh. Gue bapaknya recet itu resiko ya, nah maaf.